Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Bahasa Ringan bersama saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Teman-teman, jadi di kesempatan kali ini kita akan unboxing lagi sebuah HT dari merek Baofeng. Teman-teman, di sini ada boxnya berwarna biru, khas Baofeng. Di sini ada peta dunia, kemudian ini ada titik-titik sinyal mungkin ya. Di sini Baofeng, kemudian Bingwo C005, ini saya nggak ngerti apa. Desain kotaknya warnanya dominan biru dan ada teksturnya teman-teman. Kemudian ini ada Baofeng two-way radio, di sininya kosong. Biasalah, ini babak belur. Seperti biasa babak belur kalau barang online itu ya. Di samping yang lainnya ada Baofeng juga, di sini Baofeng lagi, dan di samping satunya lagi Baofeng lagi. Di bawahnya ini pujian baofeng.co.ltd made in China. Kita buka saja langsung ya teman-teman boxnya, karena ini lumayan gede boxnya ya. Nah, ketika buka boxnya kita langsung disambut kitab-kitab ya. Di sini sudah kelihatan bentuknya, bentuk radionya. User manual amateur radio. Ini bahasa Inggris ya, berbahasa Inggris teman-teman. Kita coba untuk cek spesifikasi teknisnya ya. Nah, ini sedikit saja spesifikasi teknisnya. Di sini ada banyak ya, dia multiband, kemudian powernya nggak ada ya, powernya nggak ada teman-teman. Oh, ini frekuensi range. Coba kita lihat lagi, ini nggak ada ya spesifikasi teknis untuk powernya berapa wattnya gitu ya teman-teman. Ini nanti saya sarankan dibaca dulu ya. Oke, kita simpan dulu untuk buku manualnya. Nah, di sini ada HT-nya seperti ini, mirip apa teman-teman? Mirip UVK5 ya. Mirip UVK5, tapi ini versi bengkaknya, versi gedenya. Nah, ini tapi belakangnya mirip Baofeng UV5RH. Nanti kita bandingkan. Di sini ada Baofeng two-way radio model K5 Plus. Powernya tidak disebutkan. Ini multiband, berarti dia bisa airband juga teman-teman. 136 ya. Tapi nanti kita lihat apakah dia bisa airband atau tidak gitu. Tombol-tombolnya lumayan enak ya. Kemudian di sini ada baterainya teman-teman. Baterainya lumayan besar dan tidak terlalu berat tapi tidak terlalu ringan juga. Kapasitasnya 2500 mAh, 18,5 Wh seperti ini. Dan sudah ada port USB Type-C. Ini mirip sekali dengan baterai Baofeng UV5RH teman-teman. Oke, kita simpan terlebih dahulu. Kita lihat lagi ke dalamnya. Ada antenanya. Nah, ini antenanya agak beda nih. Antenanya ada aksen berwarna oranye teman-teman. Ada aksen berwarna oranye seperti ini. Oke. Seperti itu ya. Ini SMA female. Range frekuensinya FM, kemudian 136, 174, 400 sampai 520 MHz. Nah, yang oke dari Baofeng itu dia selalu menyertakan ini ya, headset. Tapi ya sebetulnya jarang saya pakai sih. Tapi kan lumayan gitu ya. Ini kita dapat headset gratis, lanyard gratis seperti biasa. Kemudian ada belt clip. Ini bautnya mana ya? Oh, bautnya sudah terpasang di sini teman-teman.
dan ada charger desktopnya. Charger desktopnya di sini tulisannya 5RH ya. Jadi kemungkinan ini mirip dengan Baofeng UV5. Coba kita cek. Ini Baofeng UV5RH. Ya, plug ketiplek teman-teman, masuk ya. Begitu. Sip. Ini kita sudah ya, kosong. Kita rapihkan terlebih dahulu boxnya dan kita rubah angle kameranya biar lebih enak dipandang teman-teman, karena ini karena boxnya terlalu besar ya ini, karena HT-nya juga mungkin besar. Begitu teman-teman. Sip. Nah, di sini baterainya. Nah, seperti ini. Kita coba hubungkan. Kita hubungkan dulu antenanya. Sip. Mekanisme memasang baterainya pun sama dengan Baofeng UV5RH. Nah, ini sama ya, teman-teman. Tidak ada perbedaan. Kalau Baofeng UV5RH itu dia sama juga 2500 mAh, 18,5 Wh. Modelnya juga sama, BL5RH. Kalau ini BL5RH, teman-teman. Jadi bisa swap baterai ya. Swap baterai seperti itu. Ini gedenya sama. Tebalnya juga sama. Nah, desain tombol samping juga sama, teman-teman. Nah, ini ya. Desain tombol samping sama. Hanya ininya aja, aksennya yang berbeda. Nah, ini dengan Baofeng UV5RH. Coba kita sandingkan dengan Quansheng UV-K5. Nah, ini kakak ade ya, teman-teman. Hanya saja perbedaannya di sini ada AB. Jadi menu, kemudian lampunya di sini kalau Quansheng di atas. Kalau ini hanya ada center, kemudian di sini AB-nya atas bawah, menu exit gitu ya. Jadi di sini ada 4 baris. Ada 4 baris, di sini ada 3 baris saja, teman-teman. Dan di sini ada band. Di sini tidak ada. Untuk grill speakernya sama. Untuk mereknya dia di sini Baofeng, kalau ini di atas. Seperti ini, teman-teman. Kalau kita lihat di atasnya ada center sama ya. Dan ini kemungkinan juga beda nih, knobnya hanya mirip saja desainnya, tapi untuk konstruksinya berbeda karena ini tinggi, ini enggak ya. Tapi sama-sama ada guard, ada apa ya ini namanya, guard knobnya gitu ya, guard knobnya, pelindung knobnya. Kemudian ya itu saja sih. Untuk jacknya juga sama, tapi tidak ada USB Type-C. USB Type-C hanya di sini, teman-teman. Ini USB Type-C ya. Kalau sama ya USB Type-C. Jadi begitu. Oke, ini kita kletek dulu, teman-teman. Ini kita kletek. Akhirnya kita bisa ngeletek. Nah, biar nggak silau ya. Jadi seperti itu tampilan untuk HT-nya. Kita coba untuk nyalakan. Baofeng. Nah, ini seperti ini tampilannya sama ya dengan UV5RH. Ini kalau kita, nah ini juga nanti bisa diganti. Kalau sama, mungkin softwarenya juga sama dan bisa diganti gitu ya untuk, nah ini welcome screen-nya gitu, power on picture, aduh, power on picture-nya teman-teman, seperti itu. Oke. Nah itu, ini tombol PTT-nya dia sudah plastik. Mantap teman-teman, seperti ini. Sudah plastik, kemudian ini masih karet ya. Yang 2 ini masih karet. Kalau tombol function 1 kita pencet. Pencet sebentar, dia masuk ke radio. Kita dengarkan radionya.
enak ya spekernya. Karena spekernya besar mungkin ya ini ya. Dan ini harus kita biasakan. Seperti itu. Kemudian kalau kita tekan lama, nah ini sinyal alarm ya. Oke. Untuk mematikannya tekan tombol PTT. Untuk tombol function kedua kita tekan sebentar. Yang nyala senternya. Kita tekan sekali lagi. Ini clap clip. Tekan sekali lagi mati. Kalau kita tekan panjang, monitor ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian kita lihat untuk menunya. Menunya, oh ini ya menunya. Saya cari menunya di mana, karena kalau Quanseng itu menunya di atas gitu. Kalau ini untuk Frequency mode. nah ini untuk VFO, Channel ini mode. untuk channel memory mode ya. Frequency mode. Kita lihat untuk menunya. Menu. Oke, Crouch. kita sesuaikan ya, sambil sesuaikan scrollnya kita ambil satu saja. Stepnya di 5. Kemudian TXP-nya, nah ini ada middle, ada low, ada high ya. Kita di middle saja teman-teman. Kemudian Save mode. save mode-nya di 4. Setelah itu Fox-nya off saja. Bandwidth-nya wide. ABR-nya ini paling lama 20 second. Confirm. TDR-nya on. Standby. Confirm. Kemudian BPROM-nya on. TOT-nya Transmit over time. kita kasih 180 saja. Nah ini 3 menit. Ini tune receive. Ini juga sama. Ini tune transmit. Scan CTCSS. Scan DCS. Nah, ini CDCSS save mode. Voice-nya kita off-kan saja. Confirm. Language-nya English, DTMF, ST-nya off. S-code-nya biarkan saja seperti itu. Scan-nya kita rubah ke CO. Seperti itu. Kemudian PTT ID off. Ini apakah bisa kasih nama? Tidak bisa ya. Basi channel-nya off. Autolock-nya off, shift direction-nya off, offset-nya kita masih 0, memory channel, data channel, alarm mode, STE-nya kita off-kan, repeater tile elimination-nya kita off-kan juga, Roger-nya off, menu exit time-nya di 15 saja. Fox delay, power on message, logo, voltage, kemudian logo dan voltage saja ya teman-teman. Oke, kemudian voice preset, power on password. Nah ini lebih baik di off kan saja teman-teman, karena kalau lupa ya gimana nanti meresetnya ya. Karena pas dihidupkan dia harus langsung input password, jadi lebih baik off kan saja, khawatirnya lupa gitu teman-teman. Stopwatch, ada stopwatch-nya juga di sini. Nah, seperti itu. Kalau di sini stopwatch, kalau nggak salah ada sih stopwatch-nya. Nah, ini stopwatch-nya ada ya. Nah, ada. Sip. Exit. Kemudian scramble. Nah, versionnya ini firmware-nya versi 022, hardware-nya versi 01. Kalau ini firmware-nya versi 014, hardware-nya versi 01. Jadi untuk firmware beda versi, tapi untuk hardware dia sama-sama saja ya, teman-teman. Seperti itu. Kemudian kita coba untuk airband, apakah bisa masuk? Bisa ya teman-teman. Ini sangat bisa untuk airbandnya.
Kemudian kita coba di 500, bisa 600 nggak bisa ya. Di 600, apalagi di 800 pasti nggak bisa. Dia mentoknya di 520 ya tadi. Kalau di bawah dia nggak bisa juga ya. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk Baofeng K5 Plus ya, ini Baofeng K5 Plus seperti itu. Dan ya mungkin pertama kita akan cek powernya, kemudian cek antenanya, atau sebaliknya ya, cek antenanya dulu baru cek powernya, kemudian kita tes untuk modulasinya. Seperti itu teman-teman. Oke, pertama kita mungkin tes modulasinya dulu ya. Kita tes modulasinya di 146 saja. Coba di sini 146. Sip, sudah sama ya. Cek 1 2 3 3 2 1. Ini speaker Baofeng K5 Plus. Cek 1 2 3. Ini mic dari Baofeng K5 Plus. Lumayan ya. Lumayan teman-teman untuk kualitas speaker dan mic-nya. Hanya saja ini mic-nya itu dia ngebass ya. Jadi dominannya bass, untuk speakernya pun sama. Seperti itu teman-teman. Oke, kemudian kita akan coba untuk tes antenanya. Ya teman-teman, di sini kita lihat dulu 136, 174, kita cek semuanya ya, 136 sampai 174. Untuk antena dari Baofeng K5 Plus seperti apa? Kita nyalakan. Nah, itu seperti itu ya. Coba kita kasih stimulus. 136 MHz. Stopnya di 174 MHz. Nah, ini ada yang masuk teman-teman ya. Kita cek. Di 155 teman-teman. Di 155 masuk. Kayak seperti itu ya. Coba kita stimulusnya persempit. Startnya di 140 MHz, stopnya di 150 MHz. Nah, nggak ada yang masuk ya teman-teman. Tidak ada yang masuk. Jadi ya teman-teman bisa diganti saja antenanya. Jadi diganti saja kalau misalkan teman-teman mainnya di 142, main di rapi atau di amatir ya 144, 145 gitu ya. Karena ini nggak masuk sama sekali tuh. Karena tadi masuknya di, coba stopnya di 170. Nah, masuknya di situ. 154 teman-teman, SWR-nya paling rendah. Di 154. Seperti itu teman-teman. Wah, sayang ya, antenanya kurang oke nih. Begitu teman-teman. Oh, ini kita cek di itunya ya, di UHF-nya coba. Di UHF-nya kita cek. Kita kasih stimulusnya di 400 MHz. Stopnya di 500
MHz. Nah, di UHF-nya bagus, teman-teman. Di UHF-nya bagus dari 400 berapa nih? 400 sampai 435 masih oke. 440 masih di bawah 2 ya SWR-nya. 430 lah. 400 sampai 430 oke ya ini ya. Di bawah. Seperti itu. Jadi untuk antenanya sendiri ini di VHF-nya kurang oke, tapi di UHF-nya tadi masuk ya di 400 sampai 430. Mantap. Jadi teman-teman yang pakai frekuensi PMR 409 ini masih oke, masih bisa. Begitu teman-teman. Aman ya. Tapi kalau teman-teman mau pakainya di VHF 142, 143, 144 gitu ya. 145 itu lebih baik diganti teman-teman, jangan dipaksakan. Diganti bisa menggunakan di antena atau antena ini ya. Antena ini juga oke nih. Antena Baofeng UV5RH nih oke juga nih. Seperti itu. Oke, setelah itu kita coba ukur untuk power HT-nya teman-teman. Ya teman-teman, kita coba nyalakan dulu. Kita ukur power dari HT-nya menggunakan Surcom SV33 ya. Surcom SV33. Nah, di sini coba kita di 145 di VHF-nya dulu ya. Kita kasih low dulu. Di VHF 145 low dapat berapa? 3,5 teman-teman. 145 di 3,5 low-nya. Kemudian di middle-nya kita cek 6,9. Ini lumayan tinggi ya. 6,9, kemudian di high-nya 145, high berapa? 9,7 teman-teman. Wah, ini mantap ya, sampai 10 watt teman-teman ya. Ini sampai 10 watt. 9,7. Jadi di VHF untuk high powernya dia 9,7 watt. Low-nya 3 watt, middle-nya 6 watt, dan high-nya 9 watt. Kita cek di 400 ya teman-teman. 430. Nah ini oh ini menunya ketuker terus ya. 430 di UHF low-nya berapa? 2,4, 2,1, 2,4, 2 watt ya. Kemudian middle-nya kita cek 5,5, 5,4, 5 watt ya. Kemudian high-nya UHF high-nya berapa? 430. 9 watt ya, 8,9. Jadi 8,9 sampai 9 watt. Oke teman-teman, jadi mantap ya, ini radionya 10 watt. Karena memang di spesifikasi teknis saya tidak mendapatkan informasi powernya, kemudian di boxnya juga polos saja seperti itu. Jadi ya saya nggak tahu powernya berapa gitu. Ini kemungkinan 10 watt teman-teman. Seperti itu. Ini saya beli waktu itu saya scroll di online shop ya, jadi di toko oren gitu. Kemudian saya lihat HT ini dengan harga saya dapat di bawah 500.000 teman-teman. Pas saya beli itu dia di bawah 500.000 dengan power 10 watt. Jadi 500.000 dengan power 10 watt ini lebih dari oke. Layar berwarna, speaker dia kenceng gitu ya, mic juga sama modulasinya,
hanya dia memang ngebas, lebih ke ngebas gitu ya. Kemudian ini tombolnya besar-besar dan ya tulisannya juga besar-besar gitu teman-teman. Nah seperti ini ya. Ini oke menurut saya. Walaupun bodinya gede ya setimpal lah dengan wattnya yang 10 watt. Kalau ini dia hanya 8 watt teman-teman ya. Dia hanya 8 watt. Kalau ini, tapi kok rasanya lebih berat ini ya teman-teman daripada ini. Kalau ini 10 watt. Seperti itu. Kita bereskan terlebih dahulu mejanya. Ya teman-teman, jadi kesimpulannya ini cukup recommended ya untuk Baofeng K5 Plus buat teman-teman yang lagi cari HT harga di bawah 500.000 dan untuk powernya 10 watt, kemudian dia multiband karena dia bisa di airband juga. Nah itu seperti itu. Hanya nanti kita buktikan untuk receive airbandnya apakah belepotan atau enggak, karena ya biasanya apa ya, ya biasanya belepotan, tapi yang Baofeng UV5RH sih enggak ya. Saya coba receive airband sih enggak, dia aman gitu teman-teman. Nah untuk ini kita coba apakah oke gitu ya. Dan ini PR-nya hanya di antena saja teman-teman. Tapi kalau teman-teman mainnya di UHF di 400 misalnya PMR 409, ini oke banget teman-teman antenanya. Karena mungkin kurang panjang ya. Jadi kalau kita bandingkan, padahal sama ya ukurannya. Ukurannya sama panjangnya. Tapi ya ini lebih oke di UHF seperti itu teman-teman. Kemudian layarnya berwarna, apakah bisa scan frekuensi sih? Kayaknya bisa ya. Pencet apa ya? Ini. Oh ini bukan. Ini kalau untuk Baofeng UV5RH kan di sini nih. Sorry. Nah ini ya. Apakah kalau ini di sini? Oh ya. Untuk menggantinya tekan ini. Nah VHF 200 350 UHF. Jadi untuk scan frekuensinya ini. Seperti itu. Untuk radio sama-sama oke dengan Baofeng UV5RH. Pada Rob kalian sampai pun meminta pertolongan ketika tali sandalnya putus. Sebagian di antara kita dulu belum sempat berbakti. Gimana cara berbakti? Yang pertama, jadilah anak soleh. Kalau kau jadi anak soleh, kau datang kajian. Tapi kalau dibandingkan dengan Baofeng UV5RH, justru ini lebih treble ya daripada ini gitu teman-teman. Ya begitulah, karena mungkin spekernya gede gitu ya. Jadi lebih besar keluaran suaranya. Oke, jadi mungkin itu saja untuk unboxing dan nah ini bisa tuh. Walaupun tidak sempurna karena di sini ada lampu LED gede ya. Jadi membuat transmisinya atau receive-nya itu tidak sempurna. Kalau kita coba matikan, belum ada receive lagi. Jadi ini cukup recommended, dia bisa airband, kemudian 350 bisa nih, 350, 250, di 500 juga bisa sampai 520, kemudian di tentu saja VHF dan UHF, kemudian ada center, radio, 10 watt itu yang paling oke. Kemudian ya desainnya juga ya nggak terlalu malu-maluin lah gitu ya. Tapi kalau ketemu dengan Hwanseng kita agak sedikit ini ya. Weh, adek gitu kan. Ini abangnya nih adeknya gitu. Atau biasanya adek lebih gede dari abang gitu kan. Seperti itu teman-teman. Untuk baterai bisa di swap. Jadi kalau misalnya baterainya rusak
atau teman-teman mau beli baterai cadangan untuk HT ini, teman-teman bisa pakai yang Baofeng UV 5RH juga. Untuk pemrograman pinnya sama ya, yang seperti jack HT-HT pada umumnya gitu. Kemudian untuk pengecasan dia bisa power bank. Ya kurang lebih seperti itulah. Nah nanti untuk pemrogramannya saya buatkan di video yang lain ya, karena takutnya kepanjangan, karena ini juga sudah sekitar 30 menitan. Yang jelas kita cek untuk pemrogramannya apakah bisa memakai software pemrograman ini gitu ya. Kalau chip mungkin bisa, tapi kalau CPS-nya yang bawaan Baofeng UV 5RH apakah bisa atau tidak? Karena di CPS tersebut ada menu atau fitur untuk merubah ini, untuk merubah power on display seperti itu. Ini kita ABR-nya untuk merubah power on display-nya seperti itu teman-teman. Jadi biar seperti ini. Nah, seperti itu. Biar kita bisa pasang cosine kita. Oke, mungkin itu saja video kita kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Kalau teman-teman suka dengan videonya, silahkan like. Kalau tidak suka, silahkan dislike. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Nyalakan lonceng pemberitahuannya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terupdate dari channel kita. Kemudian kalau dirasa informasi yang saya sampaikan ini berguna, bisa di-share teman-teman. Kalau teman-teman mau ada yang ditanyakan atau mau diskusi atau mau share pengalaman seputar HT, terutama dalam memakai HT Baofeng K5 Plus ini, silahkan tuangkan di kolom komentar. Atau kalau teman-teman mau kasih kritik dan saran, silahkan dituangkan di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri.